Maka eksistensi pondok pesantren sesungguhnya adalah pondok pesantren yang di dalamnya ada pembelajaran kitab kuning. Karena dalam kitab kuning itu sudah termaktub ilmunya para ulama, ilmunya para mujtahid, ilmunya para cendekiawan muslim. Sehingga pemikiran-pemikiran saat ini kita tidak liar. Jadi sebagai barometer untuk ghazwatul fikri, untuk pengembangan pikiran itu tidak boleh liar. Maka kita ada referensinya. Di dalam bab fikih misalnya, boleh kita berpikir tentang bagaimana cara memahami hukum Allah langsung dari Al-Quran. Maka referensinya adalah 4 mazhab itu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Nah, masing-masing imam ini punya murid. Ya, muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Maliki. Sehingga pendapat-pendapat Imam Syafi'i, pendapat-pendapat Imam Maliki itu ditulis oleh murid-muridnya itu, ya. Sehingga muncullah kitab-kitab kuning itu, ya. Seperti Imam Syafi'i, kitab kuning yang terkenalnya Usul fikihnya Jam'ul Jawami. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Sehingga pondok-pondok pesantren itu idealnya adalah menjaga keutuhan daripada ilmu-ilmu yang ada di kitab kuning itu. Bagaimana caranya? Caranya dengan mempelajari kitab kuning dari dasar, gitu ya. Makanya ada disebut pondok pesantren salafiyah. Jadi pondok pesantren salafiyah itu pondok yang di dalamnya mempelajari ilmu-ilmu dasar. Ilmu dasar fikih tentunya dari kitab Sufina, gitu ya. Kitab Sulamun Najat, kitab Takrib, kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, sampai kepada kitab ya. Itu induknya fikihnya Imam Syafi'i. Sehingga para kiai, para ustadz tidak ngelantur pikirannya, ya, karena ada batasan-batasan itu yang disebut mazhab. Artinya cara berpikirnya Imam Syafi'i dalam menggali hukum dari Al-Quran, ya, dengan pakai usul fikihnya Imam Syafi'i, dibantu dengan kaidah fikih. Maka muncullah itu yang disebut ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab kuning, gitu ya. Karena di dalam hadis Nabi dijelaskan di sini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidullah subhanahu wa ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin fid din. Sesungguhnya tidak disembah Allah itu kecuali dengan memahami fikih di dalam masalah agama. Artinya apa? Kita tidak boleh langsung mengambil hukum dari Al-Quran. Maka kita harus bercermin dulu kepada para ulama yang dulu, ya, yang dekat dengan Nabi, sahabat, yang dekat dengan sahabat, tabi'ut tabi'in. Terus, nah, karena supaya tidak melenceng, maka di dalam bab fikih ada mazhab 4. Silakan, mau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Mereka itu sudah sempurna keilmuannya di dalam menggali ilmu fikih dari Al-Quran. Bahkan Nabi pernah mengatakan, may yuridillah fi khairan yuwaffiqhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka orang itu dimudahkan memahami masalah agama, yang disebut tafaqquh fid din, gitu ya. Makanya bahasanya fikih. Karena apa? Karena pondok pesantren itu banyak kitab-kitab kuning yang di dalamnya itu ilmu fikih, itu banyak sekali itu ya.
Ilmu fikih itu banyak sekali. Dari mulai Safinah, Sulamunajat, Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kemudian apa istilahnya? Kitab-kitab yang lain, yang besar-besar itu ya. Nah, maka di dalam pesantren itu ya identik dengan itu gitu, ya, identik dengan itu. Tujuannya apa? Karena afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu hal. Ilmu hal itu apa? Ilmu yang dibutuhkan saat ini juga gitu ya. Kalau orang mau umroh harus belajar manasik. Kalau orang mau sholat harus belajar syarat rukun sholat. Itu namanya hal, ilmu hal. Kalau orang mau kerja di mana kerjanya, ya harus ngerti bahasanya gitu ya. Itu namanya ilmu hal. Ilmu yang dibutuhkan saat ini juga. Nah, kalau ilmu tauhid, ilmu fikih, ya itu ilmu hal juga. Karena setiap manusia itu butuh tentang usuluddin, ilmu dasar-dasar agama. Maka